Halo guys, perkenalkan aku Vika dari kelas 10C absen 36. Di sini aku bakal jelasin bab 3 tentang cara mengatasi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan yang paling menguntungkan. Cara menentukan pilihan yang tepat yaitu dengan menentukan tujuan yang jelas, mengumpulkan informasi, buat daftar pro dan kontra, meminta pendapat orang lain, dan pertimbangkan dampak jangka panjang. Baru kita dapat mengambil keputusan yang tepat. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Contoh biaya peluang yaitu pelajar yang mengorbankan kesempatan kerjanya demi kuliah. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Contoh prioritas 1 yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Contoh prioritas 2 yaitu kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Contoh prioritas 3 yaitu kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro dengan 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contoh, kerjasama antar Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. 5. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro bisa dengan menerapkan kebijakan. Contoh, kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bangsa. Dan ada juga kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Dan yang terakhir ada kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, yaitu contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-menurun, modalnya sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, dan belum mengenal pembagian kerja, serta terikat tradisi. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produk dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bisa bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar, di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat dibagi jadi 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Contohnya berorientasi sistem pasar dengan beberapa negara.